Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mister Ridho di bagian ketiga pembahasan soal PRIIS 3, gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah setia untuk mendengarkan dan membahas videonya. Langsung saja, start from number 23. Untuk nomor 23, kalian diberikan diagram ya, begitu. Kemudian ditanyakan apa yang terjadi pada poin D. Kita akan bahas semua tapi. Kalian bisa perhatikan heart rate orang, ya kan, manusia nggak mungkin nol gitu ya. Ini heart rate terendah dia ada di titik ini. Yang artinya yang A ini adalah resting state-nya. Ketika dia istirahat, udah nggak ngapa-ngapain, kayak kita duduk nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ketika naik ya kan heart rate-nya, otomatis dia melakukan sebuah aktivitas dong. Contohnya dalam hal ini mungkin exercise ya, exercise. Jantungnya akan naik karena suplai oksigen ke seluruh tubuh akan meningkat karena demand-nya juga meningkat gitu kan ya. Kemudian yang C ini berarti ketika dia stop exercise ya, setelah after exercise, gue bisa bilang dia kan deg-degan berdegup kencang ya. Nah itu kan nggak mungkin langsung berhenti gitu ya atau merendah. Pasti akan perhentiannya akan pelan-pelan gitu kan ya, ada gradasi lah di antara puncak kemudian menuju ke turun. Jadi pelan-pelan dia turun. Nah, di puncak titik ini gitu kan ya, setelah dia nantinya turun, pastinya ada di titik di mana dia ini yang paling maksimal kinerja jantungnya ya, sampai di sini. Nah, di titik berapa nih? 14 mungkin seperti ini. Jadi di sini yang paling lelah ya, exhausted, exhausted gitu kan ya. Di sini yang paling lelah sehingga dia berhenti. Kemudian yang D setelah kembali normal, dia akan berada pada resting state kembali. Resting state. Oke ya. Di sini jelas yang ditanya D, berarti kita cari yang resting state, berarti yang B. Karena yang the person is doing vigorous exercise ini menggambarkan B, yang ini menggambarkan C, dan ini menggambarkan di titik puncak ya, di titik puncaknya, yaitu paling lelah gitu kan, seperti itu. Lanjut. Nah, di nomor 24 kalian diberikan gambar ini microscopic view dari sel darah ya, sel darah. Oke. Kalau kalian bisa breakdown ya, yang transparan atau di sekitarnya ini plasma. Ini cairan di sekitarnya disebut plasma. Kemudian yang A ini jelas white blood cell. Oke, yang B ini karena yang paling banyak itu red blood cell. Kemudian yang C ini juga white blood cell, terus kemudian yang D ini juga white blood cell. Loh, kok semuanya sama Pak white blood cell-nya? Tentu jelas beda ya, semua memang white blood cell tapi jenisnya berbeda. Perhatikan white blood cell yang bentuknya nukleusnya mirip seperti ginjal kayak kacang merah gitu ya. Itu disebut dengan macrophage. Macrophage. Kemudian kalau yang white blood cell-nya terbagi menjadi tiga seperti ini, ya kan, seolah-olah itu adalah neutrophil. Kemudian yang untuk white blood cell yang hampir nukleusnya memenuhi sitoplasmanya itu disebut dengan limfosit. Beda ya. Nah, di sini adalah yang ditanyakan blood cell that carry out phagocytosis by engulfing and digesting pathogen. Oke. Di sini phagocytes itu adalah kemampuan sebuah white blood cell untuk menelan. Nah, yang memiliki kemampuan adalah yang macrophage dan juga neutrophil, yaitu A dan C. Pak, kenapa yang D nggak bisa? Kan sama-sama white blood cell. Karena limfosit ini dibagi menjadi dua ya, B dengan T. Ya, B itu menghasilkan antibodi, sedangkan T ini ada fungsinya juga banyak ya. Salah satunya untuk menyerang sel yang terinfeksi, begitu kan ya. Kalau misalnya disebutkan zatnya juga, dia menghasilkan namanya perforin. Untuk melubangi sel-sel yang terinfeksi agar dia pecah dan ya dimusnahkan karena sudah terinfeksi gitu, agar tidak menginfeksi yang lainnya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah A dan C. Kalau ditanya yang menghasilkan antibodies misalnya, ini yang ditanya antibodi, jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya nomor 25. Nah, ini baru mungkin ya buat kalian dan belum Bapak sampaikan.
Ini tentang blood coagulation process yang akan Bapak jelaskan dengan menggunakan gambar ini. Ya, perhatikan. Nah, kan yang namanya luka, ya kan pasti pembuluh darahnya pecah. Tandanya ditandai dengan keluarnya darah. Misalnya kalian tersayat sesuatu gitu kan ya, yang benda tajam itu akan keluar darah. Nah, di sini ada proses. Ketika darahnya keluar, ya kan darahnya keluar seperti ini, trombosit langsung membentuk yang namanya, platelets ya, dalam hal ini platelet sama, trombosit platelet, dia akan membentuk namanya plak, platelets plak. Jadi dia menggumpalkan darah. Ya, dari darah merah satu sama lain akan menggumpal seperti ini. Makanya ketika luka beberapa lama dia akan memerah ya, akan terpusat merahnya di daerah situ. Nah, kemudian selain dia membentuk platelet plak seperti ini ya, si trombosit juga mengeluarkan namanya clotting factors. Ya, ini dia ya. Ini yang dikeluarkan oleh trombosit. Dia menyebarin clotting factors. Nah, clotting factors ini akan menstimulasi protrombin. Protrombin ini sejenis zimogen atau enzim sebenarnya ya. Zimogen, enzim yang belum aktif dan diaktifasi oleh clotting factor. Ini adalah zimogen, enzim yang belum aktif. Berarti di sini trombin kita bisa bilang ini adalah enzim. Nah, trombin dia akan menstimulasi, mengkatalis pembentukan fibrin, di mana fibrinogen ini sebenarnya protein yang ada di plasma, tapi dia bisa belum aktif gitu kan ya. Diaktifasi dengan enzim dan berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang nanti akan menjadi pengikat ya kan untuk menutup luka seperti jaring. Nah, makanya terbentuknya koreng ya. Nah, itu adalah seperti ini. Jadi fibrinnya udah nempel di tadi platelet plak sehingga dan nempel di bagian luka sehingga darah yang luka itu akan tertutup dahulu sebelum nantinya sel-sel kulit, sel-sel darah, sel-sel pembuluh darah yang akan beregenerasi nantinya kan, makanya kan ada bekas luka ya seperti itu darah yang pernah ada fibrinnya, pernah ada platelet plaknya, dan kemudian telah beregenerasi. Begitu ya. Jadi urutannya tadi clotting factors yang berasal dari platelets, kemudian mengaktifasi protrombin menjadi trombin, kemudian trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen untuk berubah menjadi fibrin. Nah, ini tujuan akhirnya ya, untuk membentuk fibrin. Kita kembali lagi ke soal ya. Nah, di soal di sini platelets jelas menghasilkan clotting factors. Oke. Nah, clotting factors akan menstimulasi protrombin menjadi tadi trombin. Nah, trombin akan menstimulasi fibrinogen untuk menjadi fibrin. Jadi jawaban yang tepat adalah A, trombin, dan B, fibrin. Oke. Selanjutnya, what is the function of white blood cell? Jelas ya, untuk defense. Jadi jawabannya D, tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Kalau transport oxygenated dan deoxygenated itu adalah fungsi dari sel darah merah dan plasma. Involved in blood coagulation fungsinya platelets. Lanjut. Nomor 27, which of the blood component below that digest pathogen? Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada dua sel yang sama-sama mirip. Kalau kita lihat, perhatikan yang D ini memenuhi sitoplasma, berarti ini adalah limfosit. Limfosit menghasilkan antibodi ataupun perforin tadi ya, berarti bukan ini. Jawabannya adalah yang B, karena ini adalah red blood cell, dan yang kecil-kecil ini adalah platelets. Oke. Kemudian nomor 28, antigen. Antigen yaitu adalah protein yang proteins produced by the. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A dulu. Protein produced by the body's immune system when it detects harmful substance. Ini mengacu pada antibodies. Berarti bukan ini jawabannya ya. Antibody. Hormone like substance produced by white blood cell that stimulate immune responses. Bukan, ini adalah cytokine. Sitokin ya. Ya, kalian pernah dengar ya COVID-19 itu memicu badai sitokin. Nah, ini sitokin. Ya. Kemudian the body's ability to prevent invasion of pathogen itu adalah immune response ya. Nah, berarti jawabannya yang terakhir adalah di substance of the surface of pathogen. Ya, misalnya ini adalah bakteria. Antigen itu mananya Pak di sini? Nah, ini adalah sorry bentuknya bukan gini aja. Nah, ini adalah antigennya. Bisa macam-macam ya bentuknya. Nah, antigen ini akan memicu munculnya antibodi.
bentuknya bisa menyesuaikan dengan antigen. Nah, kemudian barulah dia diserang sama antibodi yang akan menempel pada antigennya. Ini antigen. Ya, begitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Dan antigen biasanya terdiri dari protein. Nomor 29, which of the following disease caused by the infectious pathogen? Nah, ini kalian bisa tentukan dan mungkin ini lebih ke hafalan ya. Ini virus ya jelas. Scurvy ini karena vitamin C maksudnya, defisiensi. Kemudian asma ini allergic reaction ya, allergic reaction. Coronary heart disease ini bukan, ini karena atherosclerosis. Bukan karena penyakit ya, atherosclerosis itu penyempitan pembuluh darah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Scurvy itu nggak nular ya, penyakit kekurangan vitamin C nggak nular, asma juga nggak menular, apalagi coronary heart disease. Oke, yang terakhir ya, the body has a number of barriers to prevent infection by pathogen. Which of the following option below are both physical barriers? Jadi ada dua ya. Skin and hair in the nose. Oh jelas ya, jawabannya langsung ketahuan ya. Mucus and antibodies. Mucus ini merupakan chemical barriers ya. Nah, antibodies itu masuknya sebenarnya ke spesifik imun system ya, atau third line defense. Bukan sebagai barrier. Oke, barrier itu yang menahan dulu, gitu kan ya, sebelum spesifik imunitinya terbentuk. Skin itu physical ya, tapi stomach acid itu chemical. Oke, mucus itu chemical, stomach acid juga chemical. Berarti jawaban yang tepat untuk physical barriers itu yang A. Ya, Bapak akan sampaikan beberapa contoh lainnya ya untuk barriers. Nah, ini dia. Sebelum Bapak tutup. Physical defenses ada skin, ada membrane linings. Bentar. Oke. Ada membrane linings, kemudian ada cilia, kemudian tadi tambah nose hair, pokoknya rambut-rambut juga bisa memprevent. Kemudian untuk chemical defense ada sweat and oils. Sweat itu keringat ya, bahkan itu membantu ya agar bakteri itu masuknya ke keringat aja, gitu kan, yang nggak masuk ke dalam sel-sel kulit. Kemudian saliva itu membantu, stomach acid, urin, bahkan air mata ya, mucus dan juga interferons yang dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi, gitu, interferons memberikan penanda adanya bahaya. Di sini kalian bisa lihat juga ya di gambar lysozyme, kemudian ada removal of inhaled particles by the nose hair, kemudian ada physical barrier skin ya, seperti itu. Kemudian ada rapid pH change from stomach to upper intestine gara-gara HCl tadi. Kemudian pH and normal flora of vagina, ada bakteri yang baik juga ya, yang bisa membunuh bakteri lainnya juga. Kemudian ada flushing of urinary tract, ya kan, dibuangnya itu adalah salah satu bentuk pertahanan juga, karena kalau urin nggak dibuang gitu kan ya, di situ ada sumber bakteri dan sebagainya, dan racun dan sebagainya, itu bisa berbahaya. Kemudian ada normal flora. Flora itu adalah bakteri yang memang sudah hadir dalam intestin kita ya, dan bersemayam di situ dan tidak dianggap sebagai patogen gitu kan ya, karena mereka memiliki fungsi yang justru bermanfaat buat manusia. Kemudian acid in stomach, low pH, ada mucus, cilia, normal flora juga ada ya di esophagus kita, di kerongkongan untuk makan. Kemudian antimicrobial factors in saliva dan seterusnya. Oke. Ini sebagai physical and chemical barriers. Baiklah, mungkin itu ya sampai nomor 30. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Rido ya, berkaitan dengan apa yang perlu kalian pelajari. Dan boys, karena ada soal-soal ICI, tolong pelajari diagram yang ada di buku dan penjelasan konsep-konsep ya, terutama respirasi nih, respirasi, contohnya oxygen depth, terus mechanism of inhalation atau exhalation, karena harus paham. Kemudian mungkin Bapak prediksi ada soal tentang gambar jantung dan kalian harus menentukan ini bagian jantung mana dan sebagainya, atau bahkan fungsi dari sel pembuluh darah ataupun sel-sel darah, gitu ya. Baik, terima kasih semuanya.
Semoga bermanfaat ya video-video Bapak, dan ingat jangan sungkan untuk bertanya. Persiapkan baik-baik untuk hari Selasa untuk biologi khususnya, dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai isi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.